Selamat malam saudara-saudara mahasiswa, selamat datang kembali pada tutorial penelitian tindakan kelas. Tutorial kali ini kita akan membahas tentang proposal guidelines, bagaimana membuat proposal PTK dari tabel yang sudah Anda kembangkan kemarin. Kita akan membuat, dan tugas Anda untuk saat ini adalah mengembangkan tabel tersebut menjadi draft proposal. Nah, yang pertama yang perlu Anda pahami dari sini adalah komponen-komponen dari chapter 1 introduction. Jadi di sini mengikuti pola skripsi ada 1.1, 1.2 sampai 1.5. Ini maknanya adalah satu ini adalah babnya. Kemudian angka di belakangnya adalah poinnya. Jadi berarti kita 1.1 itu adalah bab 1 bahasan pertama. Nah, ini yang harus Anda tulis dalam proposal Anda. Jadi yang pertama adalah research background. 1.2 adalah research question dan solution. 1.3 research objectives, tujuan penelitian. 1.4 adalah significance of research. Ada juga yang menyebut dengan benefits of research. Ada juga contribution of research, itu semuanya istilah yang sama. Kemudian yang terakhir 1.5 adalah definition of technical term. Nah, kita mulai dengan pertama. Jadi yang perlu Anda lakukan nanti adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dan langsung ditulis di sini. Jadi langsung ditulis pada kolom ini dengan menghilangkan nanti penjelasan yang ada dotnya, ada poin di sini, ini dihapuskan. Pertanyaannya silakan dibiarkan dulu. Anda isi jawab pertanyaan ini sesuai dengan arah penelitian Anda. Nah, yang pertama di sini silakan Anda bisa cut paste, copy dari tabel yang Anda buat kemarin. Itu adalah judulnya, judul penelitian Anda. Jadi coba cek kembali setelah Anda mengcopy kembali. Cek di sini aturan judul tidak melebihi 20 kata, mungkin 15 sampai 20. Kemudian apakah sudah ada variabel harapan, sudah ada variabel tindakan, dan settingnya spesifik. Yang Bapak komentari kemarin banyak itu adalah settingnya kurang spesifik. Kelasnya kelas apa, itu yang harus ditulis. 7A, 7B, dan seterusnya. Kemudian cantumkan nama Anda dan nomor mahasiswa. Silakan ini nama dan mahasiswa untuk memudahkan Bapak untuk memberikan komentar nanti. Nah, chapter 1, chapter 1 introduction di sini Anda mulai dengan 1.1 atau saran Bapak nanti adalah Anda coba cut paste dulu yang 1.2 dulu. 1.2 sampai 1.5 ini karena tinggal cut paste dari tabel yang Anda miliki kemarin. Misalnya di sini adalah research question, solution. Anda pilih research question Anda apa, kemudian tinggal ditambahkan ini solution. Nah, itu saran Bapak, Anda isi dulu ini supaya ini lengkap sehingga Anda merasa ada motivasi untuk bahwa pekerjaan Anda sudah banyak yang selesai. Nah, Bapak jelaskan secara berurutan dulu dari awal. Jadi yang perlu Anda tulis di sini adalah sebetulnya yang banyak dikembangkan untuk sekarang adalah ini, research background. Jadi ini dari pembaca akan bisa menilai apakah penelitian Anda perlu dibaca lebih lanjut atau tidak, tergantung dari bagaimana Anda mau meyakinkan pembaca di dalam latar belakang ini. Jadi research background. Nah, apa yang perlu ditulis? Ini sudah ada guiding question. Jadi pertanyaan pemandu dari kegiatan ini. Yang pertama Anda tulis barangkali 2 atau 3 paragraf terkait dengan what are the ideal targets of learning English skill or language element being investigated. Jadi di sini yang pertama Anda cantumkan adalah tujuan ideal belajar bahasa Inggris ini apa. Kalau Anda meneliti keterampilan, tujuan ideal misalnya speaking ini untuk apa. Kalau Anda meneliti language element, tujuan ideal dari pembelajaran vocab misalnya, itu apa. Jadi ini Anda ungkapkan. Jadi target orang belajar bahasa Inggris itu untuk apa.
Nah, tentu ketika kita bicara dengan target belajar, kita tidak bisa lepas kalau konteks sekolah dari kurikulum. Silakan Anda lihat, Anda juga sudah pernah belajar kurikulum yang sekarang digunakan K13. Tujuan belajar bahasa Inggris itu untuk apa? Itu sudah ada tercantum. Ini artinya Anda mengutip apakah itu kurikulum, silabus, atau lesson plan. Atau Anda bisa juga melakukan general purpose of learning language internationally. Jadi secara internasional, orang belajar bahasa Inggris ini untuk apa? Nah, ini Anda paparkan 1-2 paragraf, maksimal 3 paragraf. Jadi silakan Anda jawab pertanyaan tujuan orang belajar bahasa Inggris ini apa berdasarkan kurikulum maupun referensi internasional. Nah, kemudian yang Anda ceritakan pada paragraf berikutnya adalah what are the current practice or current condition. Jadi di sini jelaskan kondisi saat ini pengajaran bahasa Inggris itu seperti apa di kelas yang Anda teliti. Jadi kemampuan di sini biasanya didukung dengan tidak sekedar Anda menyatakan kemampuannya rendah, tetapi rendahnya seperti apa. Jadi Anda dukung dengan bukti-bukti rendahnya kemampuan, termasuk bisa dilihat dari hasil ujian atau prestasi siswa. Nah, ini yang disebut dengan current practice. Jadi paragraf berikutnya mungkin 1 paragraf atau 2 paragraf Anda kembangkan apa yang terjadi dalam pengajaran bahasa Inggris di kelas yang Anda teliti. Nah, poin berikutnya, pertanyaan berikutnya adalah kesenjangan antara tujuan yang ingin dicapai dengan kondisi saat ini. Jadi, tujuan yang ingin dicapai apa, kondisi saat ini apa, sehingga melahirkan di sini adalah problems. So, what are the gaps or problem between the current situation and the target needs? Jadi, kebutuhan targetnya di sini, kemudian dibandingkan dengan situasi, kira-kira masalah yang muncul apa. Nah, di sini Anda bisa kembali dari tabel yang sudah Anda buat. Kolom pertama itu berisi tentang masalahnya. Itu Anda bahasakan. Masalah yang kesenjangan apa yang terjadi. Kemudian baru dari tabel yang tadi Anda sudah mengisi dengan sumber-sumber masalah. Jadi Anda ceritakan dengan bentuk narasi. Semua ini dinarasikan. Explain the source of problem you stated in the previous task. Jadi task yang sebelumnya Anda sudah membuat. Tinggal Anda memasukkan dan bahasakan. Dijelaskan. Kemudian dari masalah tersebut baru Anda berikan fokus. Jadi kolom ketiga focus of the problem ini Anda tinggal kutip apa yang akan ingin Anda teliti. Kemudian baru Anda mencari solusi yang diberikan apa. Nah, solusi ini tidak cukup Anda hanya menjelaskan satu solusi yang Anda pakai, tetapi coba Anda jelaskan berbagai alternatif solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Misalnya Anda mengambil speaking, cara-cara untuk memperbaiki kualitas pengajaran speaking itu dengan apa? Mungkin ada problem solving, ada mind mapping, ada misalnya role play, information gap activities. Anda masukkan dulu itu yang kira-kira relevan dengan sumber-sumber masalah Anda tadi. Baru dari sana Anda coba untuk memilih salah satu yang Anda tetapkan sebagai solusi tadi apa. Jadi berikut diisi dengan alasan Anda memilih, considering the focus of the problem. Jadi di sini alasan Anda memilih solusi ini apa. Jadi mungkin dengan mempertimbangkan fokus problemnya apa yang. Nah, kemudian itu jadi poin-poin yang utama yang perlu Anda lihat. Poin selanjutnya di sini Bapak sebutkan optional, kadang-kadang tidak ada di dalamnya. Jadi ini apa yang terjadi apabila permasalahan tadi tidak diselesaikan. Jadi sebutkan apa kira-kira dampak dari dengan tidak diselesaikannya permasalahan tadi. Jadi ini optional. Jadi misalnya kalau Anda meneliti vocab, apa yang terjadi apabila vocabnya tidak diselesaikan, tidak ditingkatkan? Mungkin akan berpengaruh pada kemampuan berbahasa selanjutnya, speaking, writing, listening, dan seterusnya. Itu contohnya. Nah, kira-kira itu 1.1 isinya. Jadi Anda coba secara bertahap Anda pikir
pikirkan jawaban dari pertanyaan yang Bapak ajukan di sini. Jawaban dari ini akan menjadi paragraf-paragraf Anda. Jadi yang ditulis ini dalam bentuk narasi. Jadi bukan poin-poin, poin 1 apa poin 2, tetapi dalam bentuk paragraf. Nah, baru selanjutnya kita di poin berikutnya 1.2 sampai 1.5 Anda tinggal menyalin di sana apa yang sudah Anda kerjakan. Jadi sangat sederhana. Jadi kalau Anda sudah menyelesaikan dengan baik yang tadi, maka Anda hanya memikirkan 1.1 dan yang lainnya. Nah, di sini research question-nya Anda tinggal salin. Sudah ada cut paste. Jadi cut paste di sini. Kemudian yang mungkin perlu dibuat sedikit adalah what is the solution? Nama solusinya dan definisinya. Misalnya Anda mengambil mind mapping. Jadi what is mind mapping? Anda jelaskan sedikit, cari dari teori. Kemudian keunggulan dari mind mapping terhadap penyelesaian masalah apa? Kemudian langkah-langkah sederhananya bagaimana? Ini yang perlu Anda tambahkan. Kemudian research objectives juga sudah ada, tinggal cut paste dari tadi. Significance of study, Bapak sudah cek, sudah beberapa dengan benar mengungkapkan. Dalam PTK disebutkan untuk siswa apa, untuk guru apa, dan untuk sekolah apa, kontribusinya. Nah, nama lain dari significance ini ada benefits, ada contribution of research. Jadi itu mengacu pada hal yang sama. Silakan istilah manapun Anda boleh gunakan. Significance of study, benefits of study, contribution of study, itu bisa. Kemudian yang 1.5 di sini adalah definition of technical terms. Jadi di sini definisi istilah di sini. Cara paling sederhana supaya Anda tidak terlalu jauh mengambil poin adalah dengan melihat judul kembali. Yang dibahas di sini adalah mungkin dari judul diambil. Apa itu speaking, misalnya kalau Anda meneliti speaking. Apa itu mind mapping kalau Anda menggunakan solusi mind mapping, dan seterusnya. Jadi masalah kelas apakah perlu dijelaskan atau tidak tergantung dari Anda. Apakah Anda mau menjelaskan, apakah penting untuk dijelaskan atau tidak. Yang penting variabel harapan, variabel tindakan itu masuk di sini. Dan jangan lupa kalau ketika Anda mengutip definisi, jangan lupa mencantumkan sumbernya. Jadi ini yang sering salah, mengutip dari definisi orang tetapi sumbernya tidak dicantumkan. Itu wajib dicantumkan dari mana Anda mengambil sumber. Nah, itu kira-kira sekali lagi dari 1.2 sampai 1.5 kebanyakan Anda tinggal cut paste. Jadi tidak perlu terlalu banyak Anda membuat variasi lagi karena ini sebetulnya sudah ada. Nah, yang justru yang ini yang perlu Anda, yang poin 1.1 yang memerlukan mungkin pemikiran lebih jauh. Jadi Anda harus melihat kurikulum untuk melihat target ideal dari topik yang Anda bahas. Kalau Anda ngambil speaking, fokus saja tujuan pengajaran speaking apa. Atau Anda boleh juga sekali lagi mengambil dari rujukan internasional. Orang belajar bahasa Inggris untuk apa? Kemudian nanti kondisi saat ini, kesenjangan yang terjadi, jadi target ideal dikurangi dengan current practice menghasilkan poin yang ketiga ini, problemnya. Nah, ini jelaskan secara bertahap, mungkin di sini 3 paragraf, 1 paragraf, 1 atau 2 paragraf, itu tidak lebih dari masing-masing ini 2 paragraf, sehingga secara keseluruhan nanti proposal Anda selesai dengan Anda bisa menjawab. Nah, yang dikumpulkan nanti adalah format ini. Biarkan pertanyaannya dulu ada, biarkan jangan dihapuskan dulu. Bapak akan memberikan komentar masing-masing pekerjaan Anda dengan menggunakan track changes. Baik, saya kira itu untuk pemaparan dari langkah-langkah penyusunan proposal penelitian tindakan kelas yang berfokus pada bab 1 sebagai tabungan Anda untuk menyelesaikan tugas akhir. Terima kasih, selamat malam.